92,9 FM Mix Radio. Sebuah lagu dari Tompi, Menghujam Jantungku, yang membawa kita ke 5 menit lepas dari pukul 9 pagi hari ini. Dan seperti yang saya janjikan, hari ini adalah acaranya Radio Talk ya. Dan hari ini hari Rabu tanggal 10 Desember 2025 dari jam 9 sampai dengan jam 10 kita akan bersama-sama tentunya bersama Komisi 1 DPRD Cimahi. Dan tentunya tema kita hari ini adalah Komisi 1 DPRD Cimahi, pengawasan regulasi dan juga pelayanan publik yang lebih baik. Untuk Anda nanti yang tinggal WA saja ke 085161280929 bersama saya Titik Pradita sampai dengan jam 10 pagi nanti tentunya. Baik, good listener, di Radio Talk hari ini tentunya sudah hadir Bapak Agung Rohama Sidik SHLLM, betul Bapak? Oke, selamat pagi Pak Agung. Beliau ini adalah anggota Komisi 1 DPRD Kota Cimahi ya. Bagaimana nih kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat ya. Sehat, alhamdulillah ya. Selalu ceria. Amin. Harus ceria soalnya ya. Kan Cimahi happy, jadi harus selalu happy. Oke, Pak Agung, sebelum kita sebelum kita ke pertanyaan-pertanyaan yang menyangkut Komisi 1, saya mau nanya nih, mau berkenalan dulu sama Pak Agung. Ini sebelum menjadi anggota dewan, apa sih aktivitas Pak Agung ini? Ya, memang kebetulan saya pribadi baru dilantik menjadi anggota DPRD itu di tahun 2024 bulan Agustus kemarin. Jadi ini periode pertama saya di DPRD Kota Cimahi. Memang sebelumnya saya backgroundnya adalah profesional murni, di mana sudah beberapa kali memiliki pengalaman di beberapa perusahaan, dari mulai BUMD, kemudian juga multinational company, mulai dari pertama di Bank BJB, kemudian juga beralih di law firm, salah satu law firm di Kota Bandung, kemudian juga sempat memiliki pengalaman di beberapa multinational company seperti Coca-Cola Euro Pacific Partner, kemudian juga terakhir di Johnson & Johnson, salah satu perusahaan pharmaceutical dan medical devices company, dan alhamdulillah memiliki diamanahkan untuk memegang sebagai salah satu country manager di Indonesia dan Malaysia. Itu baru setelah di bulan Agustus memutuskan untuk berpindah dari dunia profesional di private company ke pemerintahan telah menih di DPRD Kota Cimahi. Oke, pengalamannya luar biasa sekali ya. Oke, kalau boleh diceritakan nggak nih kenapa lebih memilih untuk menjadi dewan? Ya, memang agak sedikit jarang ketika banyak generasi milenial ya, Mbak, terutama memutuskan untuk pindah dari private sector ke pemerintahan. Bahkan saya sedikit punya pengalaman, baik peer saya ataupun direct report saya sempat terkaget-kaget ketika memutuskan untuk mundur dengan alasan berpindah ke pemerintahan. Biasanya ketika orang bekerja di private company itu dia alasan resign karena pindah ke perusahaan lain, tapi ini kok tiba-tiba ingin masuk ke dalam public servant atau pelayan publik gitu. Memang ada satu hal yang terus menjadi prinsip saya, terutama amanah dari keluarga. Saya selalu ingat bahwa orang tua saya selalu bilang bahwa sebaik-baiknya orang itu adalah orang yang bisa bermanfaat bagi orang banyak gitu ya. Sehingga ketika ada kesempatan yang lebih baik, ya carilah panggung kehidupan yang bisa memberikan kesempatan atau manfaat lebih banyak bagi orang gitu. Nah, tinggal kita berpikir kira-kira kita mau di mana nih. Nah, kebetulan saya ini sejak kecil memang sudah memiliki ketertarikan di dunia politik. Karena memang dari sisi keluarga memang sebelumnya memang berkecimpung di dunia politik. Jadi sejak kecil sudah sering melihat dan kadang dibawa-bawa ketika agenda kampanye, ketika agenda menyapa masyarakat, dan di situ semacam terracik
diracuni dalam tanda petik ya untuk bisa dan ingin terjun di dunia politik, karena meskipun harus kita akui bahwa banyak sekali paradigma negatif terkait dengan politik, tapi saya masih melihat bahwa masih banyak hal-hal positif yang bisa diambil atau kita lakukan melalui dunia politik gitu. Apalagi melalui dunia politik, kalau dulu saya ketika bekerja di private sector, saya hanya memikirkan diri saya pribadi dan keluarga saya gitu. Tapi ketika terjun ke dunia politik, otomatis fokusnya berubah. Tidak hanya memikirkan diri pribadi dan keluarga, tapi juga harus memikirkan masyarakat sekitar, terutama konstituen yang memberikan amanah kepada saya gitu. Kalau misalnya boleh dibedain gitu ya, apa perbedaan sebelum dan sesudah menjadi dewan? Perbedaannya mungkin nggak terlalu banyak berbeda ya. Dari sisi personality masih tetap sama. Agung Rohama yang rekan-rekan saya kenal hari ini rasanya masih sama seperti Agung beberapa tahun ke belakang. Hanya yang membedakan adalah yang tadi itu, fokusnya menjadi lebih berubah. Kalau dulu mungkin saya hanya memikirkan ya udah, selama memang saya pribadi, keluarga saya sudah dicukupi, ya saya nggak punya memiliki kewajiban untuk memikirkan masyarakat sekitar. Hanya mungkin hanya aja kewajiban moral untuk kalau misalkan ada kegiatan di lingkungan kita ikut partisipasi, tapi skalanya tidak terlalu luas gitu. Berbeda dengan ketika kita sudah masuk ke dunia politik, apalagi dilantik sebagai salah satu anggota DPRD, tentu yang harus kita pikirkan adalah bagaimana masyarakat sekitar. Kita juga harus aware terkait dengan permasalahan-permasalahan di sekitar, dan kita bukan lagi dalam kapasitas melakukan kritik, tapi juga harus mencari solusi bagaimana permasalahan di lingkungan itu bisa teratasi segera gitu. Pak Agung nih, satu pertanyaan terakhir ya untuk seputar pertanyaan tadi. Hobinya apa nih Pak Agung? Hobinya, saya kebetulan tipikal orang yang berubah-berubah Bu. Hobinya beberapa waktu ke belakang saya lagi diracuni oleh istri saya, seperti generasi milenial pada umumnya, jadi terpadel-padel. Jadi setiap minggu pasti istri saya ngajak, ayo kita olahraga gitu. Mungkin beberapa minggu ke belakang saya lebih sering olahraga padel gitu. Selain mungkin ada kegiatan-kegiatan lain di luar dari pekerjaan juga. Pak Agung, setelah tadi mengenal bahwa sebelum menjadi dewan, kemudian hobinya juga terpadel-padel gitu ya bersama sang istri. Nanti kita lanjutkan lagi setelah kita mendengarkan lagu yang satu ini. Untuk buat listener jangan sampai lupa, nanti Anda bisa bertanya ya melalui 085161280929. 9 FM Mix Radio, sebuah lagu dari Sandi Sandoro, ada Sakura yang membawa kita ke 16 menit lepas dari pukul 8 jam 9 ya. Jam 9 sampai dengan jam 10. Jangan lupa hari ini Radio Talk di hari Rabu tanggal 10 Desember 2025 bersama Bapak Agung Rohana Sidik SHLLM, anggota Komisi 1 DPRD Kota Cimahi. Dan tema kita hari ini adalah Komisi 1 DPRD Cimahi, pengawasan regulasi dan juga pelayanan publik yang lebih baik. Untuk Anda nanti bisa bertanya ya melalui 085161280929, masih bersama saya Titik Pradita sampai dengan jam 10 pagi nanti. Pak Agung, kita lanjutkan nih obrolan kita pagi hari ini. Langsung saja nih, tugas pokok dan fungsi dari Komisi 1 DPRD Kota Cimahi itu apa? Mangga. Ya. Jadi kalau kita lihat dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, ada di peraturan pemerintah nomor 12 tahun 2018, kemudian juga ada di tata tertib kami, tata tertib DPRD, di mana pada prinsipnya seluruh anggota DPRD kecuali pimpinan DPRD harus masuk ke dalam salah satu komisi gitu. Artinya ada 45 anggota dewan di Kota Cimahi, dan seluruh 45 anggota dewan kecuali pimpinan DPRD itu wajib dimasukkan ke dalam komisi-komisi gitu. Nah, fungsinya apa? Sebenarnya fungsinya ada banyak. Yang pertama, yang salah satunya adalah
bagaimana komisi ini sesuai dengan 3 tugas dan fungsi DPRD, yaitu pengawasan, kemudian juga budgeting, kemudian pembentukan peraturan perundang-undangan. Nah, komisi ini tugasnya adalah melakukan pengawasan terkait dengan kinerja, kemudian kebijakan-kebijakan yang ada di pemerintah Kota Cimahi. Kemudian juga kita melakukan pengawasan terkait dengan pelaksanaan peraturan daerah, kemudian juga kita mencoba menampung permasalahan-permasalahan sesuai dengan yang menjadi kewenangan dari pemerintah daerah seperti apa. Dan di komisi-komisi itu kita terbagi sesuai dengan fokusnya masing-masing. Dan khusus Komisi 1 kita memang fokus utamanya adalah di bidang pemerintahan dan hukum. Sehingga ketika kita menjalankan tugas dan fungsi, kita memiliki mitra kerja. Salah satu mitra kerjanya misalkan ada dari sekretariat daerah yang mengurus urusan administratif kepala daerah. Kemudian juga ada dari sekretariat dewan. Kemudian juga beberapa dinas atau OPD yang melakukan pelayanan publik seperti Disdukcapil, kemudian Satpol PP, Damkar, kemudian juga perizinan dan lain-lain, masih banyak lagi gitu. Termasuk kita juga melakukan pengawasan terkait dengan kinerja kecamatan yang ada di Kota Cimahi, termasuk juga kelurahan-kelurahan yang ada di Kota Cimahi. Oke, kalau fokus utamanya untuk Komisi 1 dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik di Kota Cimahi itu tahun ini apa, Pak? Sebenarnya kalau bicara fokus, kita tidak memfokuskan kepada satu hal, tapi yang pasti kita memastikan dengan fungsi pengawasan yang kita miliki bagaimana proses di masing-masing OPD dalam di dinas, terutama bagi mereka yang memiliki kewajiban untuk memberikan pelayanan kepada publik itu bisa berjalan dengan baik dan efektif, serta ketika terdapat permasalahan-permasalahan, kita dari DPRD tidak hanya bertindak reaktif tapi responsif untuk melihat sebenarnya permasalahan apa yang terjadi di masing-masing dinas. Oleh karenanya dalam jalannya pemerintahan, ketika ada permasalahan, baik tidak ada permasalahan, biasanya kita melakukan evaluasi rutin terkait dengan kinerja mitra yang menjadi Komisi 1. Di sana kita melihat apakah memang ada permasalahan atau kendala-kendala yang dialami, atau apakah ada hal-hal yang perlu ditingkatkan untuk masing-masing dinas untuk memastikan bahwa yang tadi pelayanan terhadap publik itu bisa berjalan dengan baik, kemudian juga bisa berjalan dengan cepat sesuai dengan keinginan dari masyarakat itu sendiri. Oke. Nah, ini kalau masyarakat kalau melihat tuntutan masyarakat ini kan semakin tinggi ya, Pak ya. Bagaimana Komisi 1 memaknai fungsi pengawasan di tengah tuntutan masyarakat yang semakin tinggi ini? Ya, fungsi pengawasan itu salah satu kunci utama ya dalam pelaksanaan pemerintah. Karena dalam menjamin pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang baik atau good governance perlu adanya mekanisme check and balance antara dalam hal ini pemerintah Kota Cimahi, kemudian sebagai pihak eksekutorial, kemudian kami dari DPRD sebagai pihak yang melakukan pengawasan terkait dengan kinerjanya gitu. Nah, kami memahami dengan tuntutan masyarakat yang sangat tinggi terkait dengan kebutuhan pelayanan publik, maka dari Komisi 1 secara proaktif melakukan upaya-upaya preventif jangan sampai terjadi permasalahan-permasalahan terkait dengan pelayanan publik ini. Contohnya salah satu yang tadi saya sampaikan, bahwa kita secara rutin melakukan evaluasi kinerja terkait dengan OPD-OPD atau dinas-dinas yang menjadi mitra kerja dari Komisi 1. Kemudian juga kita coba mencari atau menggali sebenarnya permasalahan apa saja yang ada di lapangan, di mana anggota DPRD ini memiliki salah satu fungsi dan kewajiban untuk turun langsung kepada masyarakat untuk menggali permasalahannya apa, untuk kita sampaikan kepada pihak pemerintah Kota Cimahi gitu. Sehingga ketika ada permasalahan, kita pun secara responsif memanggil dinas terkait untuk mencari tahu, kemudian juga mencari solusi bersama-sama dengan dinas untuk perbaikan ke depannya seperti apa gitu. Saya rasa itu sudah sangat
cukup menjawab tuntutan dari publik. Jangan sampai misalkan kita lebih bersifat reaktif menunggu permasalahan datang baru kita bertindak gitu. Tapi kita memastikan bahwa bagaimana pelayanan tersebut bisa terus berjalan lebih baik. Yang sudah baik sekarang bisa ditingkatkan, yang masih kurang bisa diperbaiki segera gitu, tanpa menunggu adanya keluhan dari masyarakat. Pak Agung, nih selama 2024 sampai dengan 2025 sektor apa saja yang menjadi prioritas pengawasan Komisi 1? Sektor ada beberapa hal ya. Pertama, karena salah satu mitra kita adalah terkait dengan dinas yang memiliki kewajiban untuk memberikan pelayanan publik, misalkan Disduk Capil, kita memastikan bahwa jangan sampai pelayanan publik di Disduk Capil itu mengalami kendala. Sederhananya misalkan ketika ada warga masyarakat Kota Cimahi yang ingin membuat KTP atau misalkan kartu tanda anak, jangan sampai kita memiliki kendala dari segi belangko KTP-nya kosong. Jadi kita secara rutin menghimbau, kemudian juga mengingatkan jangan sampai nantinya di tengah jalan pelayanan kita terganggu karena urusan-urusan yang sifatnya administratif, kemudian juga yang sifatnya logistik. Nah, itu yang kita pastikan di awal. Sama halnya misalkan dengan pelayanan publik yang dalam hal ini dilakukan contohnya oleh Satpol PP dan Damkar gitu. Hari ini Damkar itu bukan hanya mengurusi permasalahan kebakaran saja, tapi dari urusan kucing misalkan ada di atas pohon atau misalkan ada ular dalam rumah, masyarakat itu pasti menghubungi Damkar gitu. Dan kalau misalkan terjadi kebakaran, ada semacam standar call yang harus dipenuhi, di mana mereka itu harus sampai ke tempat kejadian itu paling lama maksimal itu 15 menit gitu. Jadi kebayang kalau misalkan dengan lokasi damkar kita ada di daerah dekat Kecamatan Cimahi Selatan, kemudian ada terjadi nauzubillah min dzalik kebakaran di Kelurahan Melong yang padat penduduk, kemudian juga jalurnya agak sempit, itu kita harus memikirkan bagaimana standar call itu bisa terpenuhi. Nah, kita melihat bagaimana kinerja dari Satpol PP itu seperti apa. Kemudian juga kita melihat juga dari sarana prasarananya apakah sudah cukup memenuhi dan menunjang untuk dari pihak Satpol PP dan Damkar mengambil tindakan-tindakan segera gitu. Karena jangan sampai dengan adanya kendala-kendala tersebut masyarakat menjadi pihak yang menjadi dirugikan gitu. Kalau nggak salah ini kakak dengan KTP bisa dilakukan secara digital ya? Iya, betul. Jadi ini yang perlu kita patut syukuri juga sebagai warga Kota Cimahi. Kalau di tahun-tahun ini kan memang sangat gencar kampanye terkait dengan transformasi digital itu. Dan kita perlu akui dan apresiasi bahwa pemerintah Kota Cimahi itu sudah beberapa langkah lebih maju dibanding kota-kota kabupaten lainnya gitu. Karena di masing-masing dinas sudah melakukan transformasi digital untuk memberikan kemudahan kepada masyarakat. Contohnya tadi di Disduk Capil. Disduk Capil itu sudah memiliki aplikasi, kalau tidak salah namanya Dilanda Cita. Itu bisa diakses oleh seluruh warga masyarakat Kota Cimahi, sehingga tujuannya adalah kita meminimalisir ketika ada pengajuan tersebut, warga masyarakat mengantri dari pagi sampai sore hari, belum tentu juga kebagian itu pelayanannya. Nah, itu sebagai salah satu kontrol juga. Misalkan melalui aplikasi, warga masyarakat bisa mengajukan permohonan, kemudian nanti mendapatkan nomor antrian, karena yang namanya pembuatan KTP kan tidak mungkin dilakukan secara online ya. Masyarakat harus datang ke MPP, kemudian perlu melakukan sidik jari, kemudian foto. Nah, itu kan harus dilakukan on the spot, tidak bisa melalui online gitu. Tapi minimal kita bisa memotong, jangan sampai terjadi kejadian di mana warga masyarakat menunggu terlalu lama pada saat ingin melakukan pelayanan pembuatan KTP gitu. Dan bicara terkait dengan transformasi digital juga, selain di Disduk Capil juga di dinas-dinas lain, terutama salah satu mitra kerja kita di Diskominfo juga mereka memiliki sistem yang terintegrasi di antara semua OPD. Bahkan kalau tidak salah kita sempat mendapatkan banyak penghargaan, salah satunya
kita mendapatkan peringkat ke-5 terkait dengan penerapan SPBE. Jadi sistem pemerintahan berbasis elektronik gitu. Jadi ini bukan 5 se-Jawa Barat, tapi 5 secara nasional. Artinya kan ada banyak kabupaten kota di Indonesia, tapi kita Kota Cimahi menjadi 5 terbesar untuk transformasi digital ini. Dan ini kami sangat apresiasi sekali dari Komisi 1 terkait dengan kinerja pemerintah Kota Cimahi untuk transformasi digital tersebut. Kalau misalnya tantangan nih Pak Agung, ngomongin tantangan terbesar Komisi 1 dalam melakukan pengawasan terhadap perangkat daerah tuh apa Pak? Ada nggak tantangan terbesar Komisi 1 nih? Tantangannya kalau dari segi sisi Komisi 1 secara umum memang alhamdulillahnya selama saya duduk di Komisi 1 belum mendapatkan tantangan yang terlalu signifikan, karena pertama juga baik DPRD maupun pemerintah Kota Cimahi memiliki komitmen dan visi yang sama gitu. Ketika ada permasalahan maupun tidak ada permasalahan, kita bertindak secara proaktif menyelesaikan permasalahan tersebut gitu. Di sisi lain juga kita juga di DPRD memiliki fungsi pengawasan tersebut dan juga mendapatkan dukungan yang sangat cukup gitu. Ketika memang kita memiliki kendala, kita bisa memanggil OPD terkait. Kemudian juga kita bisa memanggil misalkan ekspertis di bidang-bidang tertentu untuk membantu menyelesaikan permasalahan tersebut. Nah, itu sangat membantu untuk menjalankan fungsi pengawasan kita. Hanya memang kalau dari sisi pribadi, saya sebagai anggota DPRD dan anggota Komisi 1 memang perlu diakui bahwa dengan banyaknya mitra kerja, kemudian dengan banyaknya hal-hal yang sifatnya teknis, mungkin ada beberapa hal yang sifatnya terlalu teknis saya belum terlalu bisa menguasai. Nah, itu yang mungkin menjadi PR bukan di Komisi 1-nya, tapi lebih kepada dari sisi personalnya itu sendiri gitu. Karena saya misalkan di bidang hukum, ketika kita harus melakukan pengawasan di bidang dengan mitra kerja di Skominfo yang lebih fokus kepada proses digitalisasi segala macam. Dari segi teknis saya memiliki kekurangan pemahaman gitu, tapi untungnya ada bantuan-bantuan dari tenaga ahli, kemudian juga kita juga bisa memanggil misalkan ekspertis di luar untuk memberikan masukan kepada kita gitu. Ini itu sih beberapa kendalanya, tapi secara umum alhamdulillah tidak ada kendala serius atau tantangan serius. Oke, seru sekali ya perbincangan kita. Jangan kemana-mana dulu, good listener, nanti Anda bisa WA ya untuk bertanya. Silakan ke 085161280929. Kita istirahat dulu ya Pak. Setelah yang satu ini kita akan kembali tentunya di Radio Talk hari ini, hari Rabu tanggal 10 Desember 2025. 92,9 FM Mix Radio dari Sheila Majid. Inikah Cinta yang kali ini spesial sekali untuk Anda yang masih terus stay tune di 92,9 FM. Yang lagi mendengarkan melalui streaming di 929mixradio.com. Saya ucapkan selamat pagi, dan juga kita masih di acara Radio Talk hari ini, hari Rabu tanggal 10 Desember 2025 dari jam 9 tadi sampai dengan jam 10 siang nanti. Tentunya masih bersama Bapak Agung Rohana Sidik SHLLM. Beliau adalah anggota Komisi 1 DPRD Kota Cimahi, dan kita masih ngobrolin seputar Komisi 1 DPRD Cimahi, pengawasan regulasi dan juga pelayanan publik yang tentunya lebih baik. Ya, untuk Anda boleh nanti kirim WA ya ke 085161280929. Kita lanjutkan Pak Agung. Tadi kan kita ngomongin layanan publik ya. Layanan publik apa saja sebetulnya yang dinilai masih harus diperbaiki secara mendesak di Cimahi? Ya, kalau secara umum tidak hanya masuk ke dalam bidang Komisi 1, ya ada beberapa hal yang sudah sangat urgent harus kita benahi ya. Pertama tentu dari masyarakat juga sudah melihat banyaknya misalkan keluhan-keluhan terkait dengan pelayanan kesehatan di pemerintah Kota Cimahi, dalam hal ini RSUD Cibabat. Itu kita perlu benahi. Kemudian juga masalah yang sampai hari ini masih menggelegu di Kota Cimahi, masalah sampah gitu. Sampah ya.
saya rasa hampir di seluruh RW dan RT mengeluhkan terkait dengan permasalahan sampah, sehingga kita sangat mendorong dari DPRD Cimahi dalam beberapa kesempatan, terutama kepada dinas terkait, untuk di tengah adanya pembatasan terkait dengan jumlah ritase sampah yang dikirim ke Sarimukti, ya pemerintah juga harus melakukan inovasi-inovasi gitu, karena kita tidak bisa bergantung kepada pembuangan sampah ke Sarimukti gitu. Kemudian juga pelayanan publik yang lain yang tentu sangat krusial adalah dari segi pendidikan. Terutama dengan adanya kebijakan sistem zonasi yang ada saat ini, kemudian juga dilihat adanya keterbatasan jumlah sekolah yang ada di kota Cimahi, karena Cimahi itu bukan kota yang besar, kita hanya memiliki luas wilayah 46 km, sehingga untuk pembangunan sekolah atau sarana prasarana umum yang lainnya itu agak kesulitan gitu. Nah itu yang menjadi prioritas utama menurut saya secara umum gitu. Tapi kalau untuk di Komisi 1 sendiri, memang dengan mitra kerja yang ada saat ini, yang menjadi catatan kami adalah terutama di Disdukcapil gitu. Satu, meskipun dari pemerintah Kota Cimahi dalam Disdukcapil juga sudah melakukan inovasi-inovasi, misalkan terkait dengan adanya aplikasi yang mempermudah, tapi juga kita menekankan adanya kelemahan terkait dengan sosialisasi ke masyarakat gitu. Karena ketika kami turun ke lapangan, banyak juga masyarakat yang tidak tahu terkait dengan fungsi aplikasi yang ada, dan mereka masih dalam paham yang tradisional. Ketika pembuatan KTP itu harus datang ke kelurahan atau kecamatan dengan birokrasi yang berbelit-belit. Makanya kita selalu menekankan bahwa jangan sampai proses pelayanan publik ini terhenti dengan adanya proses digitalisasi saja semata, tapi kita juga harus memastikan bahwa sosialisasi itu turun sampai dengan ke lingkungan-lingkungan gitu. Dan alhamdulillahnya hari ini juga dari pemerintah Kota Cimahi, selain melakukan proses digitalisasi, mereka juga melakukan jemput bola gitu ke kelurahan-kelurahan, yang kami harapkan nantinya bisa cakupannya bisa lebih detail lagi sampai ke wilayah-wilayah RW, RT gitu ke depannya itu. Kemudian juga di sisi lain misalkan pelayanan publik di bidang perizinan, meskipun hari ini seluruh perizinan itu sudah harus masuk satu pintu melalui DPM PST, tapi di sisi lain juga yang kita agak sulit lakukan adalah rumitnya proses birokrasi gitu, karena meskipun perizinan masuk ke dalam satu dinas, tapi pada faktanya nantinya akan perlu ada koordinasi antara lintas sektoral dan dinas-dinas terkait lainnya gitu. Jadi bahkan ada bahasa, oh iya sudah satu pintu tapi jendelanya juga masih banyak kemana-mana gitu. Jadi orang harus ngintip ke jendela ini, ngintip jendela ini. Nah itu mungkin birokrasi yang sangat amat perlu kita pikirkan bersama. Hanya yang menjadi kendala adalah di satu sisi kita juga terbelenggu dengan aturan perundang-undangan yang terkait gitu. Kita tidak bisa misalkan proses-proses perizinan yang awalnya harus masuk secara aturan ke dinas ini terlebih dahulu, kita lewatkan begitu saja. Itu kan kita menyalahi aturan gitu. Jadi ya kita meminimalisir bagaimana proses pelayanan publik bagi masyarakat itu bisa semaksimal mungkin dirasakan oleh masyarakat, kemudian juga prosesnya tidak terlalu rumit gitu ke depannya. Itu yang kita tekankan. Oke, tadi ngomongin masalah zonasi nih, saya ada satu pertanyaan ya, karena saya sebagai orang tua juga ya, agak ini gimana nih, zonasi masih berlaku kah atau ya sejauh ini karena kalau pro kontra ya kalau masalah ya. Ya sejauh ini kan memang sistem zonasi itu kalau kita lihat dalam proses penerimaan murid baru kemarin masih tetap dilakukan di seluruh wilayah di Jawa Barat gitu. Karena itu kebijakannya bukan hanya kebijakan tingkat kota kabupaten, tapi salah satunya adalah di tingkat provinsi gitu. Nah dari tidak hanya di masyarakat sendiri gitu, kami pun di DPRD juga sangat banyak masukan-masukan, kemudian juga pandangan-pandangan yang tidak sama satu sama lain. Ada yang mendukung sistem zonasi itu, di satu sisi juga kita agak sedikit kesulitan dalam sistem zonasi gitu, karena mau bagaimanapun dengan sistem zonasi yang ada, kalau
kalau kuota sekolah yang ada saat ini masih sangat sedikit, akan sulit sistem zonasi itu diberlakukan gitu. Tapi kita pun dari pemerintah kota kan tidak bisa begitu saja tinggal diam gitu dengan pasrah dengan keadaan yang ada. Makanya kita mencari celah bagaimana kalaupun misalkan ternyata masyarakat ini tidak bisa masuk ke dalam sekolah negeri dan harus masuk ke dalam sekolah swasta. Ada kan sekarang stigma di masyarakat itu, aduh kalau sekolah negeri kan agak ringan biayanya, kemudian kalau sekolah swasta mahal biayanya. Nah, ini di pemerintah Kota Cimahi, kebetulan saya juga masuk di dalam badan anggaran, kita meramus suatu kebijakan dengan pemerintah Kota Cimahi di mana kita memberikan bukan semacam subsidi ya, tapi untuk SPP bagi masyarakat atau siswa-siswi yang tidak mampu atau memang perlu mendapatkan bantuan meskipun mereka sekolah di sekolah swasta, maka kita akan bantu dari pemerintah Kota Cimahi gitu. Nah, itu harapannya menjadi salah satu solusi dengan kebijakan yang ada saat ini, kemudian juga keterbatasan sekolah yang ada, tapi di satu sisi anak-anak di Kota Cimahi mendapatkan pendidikan yang layak dan cukup, dan di sisi orang tua pun tidak terlalu memberatkan dari sisi biayanya itu. Oke. Gitu. Ini apakah sudah jalan? Sudah Ya. Oke. Good listener, ada WA yang sudah masuk, Pak. Kita bacakan dulu yang sudah masuk di 0851612809. Ada Rahma di Cimahi. Katanya sekarang ini kan kasus-kasus soal data kependudukan makin banyak. Dari nik, ganda, sampai antrian panjang. Apa yang Komisi 1 lakukan untuk memastikan layanan Disduk Capil lebih tertib dan juga aman? Ya, untuk nik ganda, memang kalau dulu masih ada KTP belum elektronik, itu sangat banyak kasus nik ganda gitu, karena nomor induk kependudukan itu kan berlakunya tidak secara nasional. Nah, hari ini kan sudah berlaku nasional gitu. Mau misalkan nanti ada masyarakat yang pindah dari Kota Bandung ke Kota Cimahi, meskipun KTP-nya berubah dari KTP Cimahi, dari Kota Bandung ke Cimahi, tapi NIK-nya akan tetap sama gitu. Jadi data itu sudah terintegrasi dan dikelola langsung, bukan oleh dinas di kabupaten kota, tapi langsung oleh kementerian terkait untuk datanya gitu. Dan pertanyaan kedua, untuk mengatasi antrian yang panjang, ya salah satu solusi yang diambil adalah tadi gitu, bahwa pemerintah Kota Cimahi melakukan inovasi untuk membuka aplikasi yang namanya Dilanda Cita, yang bisa diakses oleh warga masyarakat, sehingga meminimalisir adanya antrian yang menumpuk di nantinya di MPP dalam hal ini gitu. Kemudian juga di sisi lain kita melakukan upaya jemput bola ke masing-masing kelurahan. Biasanya ada kendala itu, saya nggak bisa ngurus KTP itu karena ini hari kerja, saya harus kerja gitu. Nah, di Disduk Capil juga memiliki kegiatan jemput bola itu tidak hanya di hari kerja, kadang di hari Sabtu atau di hari libur tuh dari Disduk Capil melakukan jemput bola ke kelurahan-kelurahan gitu. Nah, itu yang harapannya bisa mengurangi dan mempermudah warga masyarakat untuk mengurus pelayanan publik dalam hal ini pembuatan KTP dan kartu tanda anak. Oke, Mbak Rahma yang ada di Cimahi, mudah-mudahan sudah puas ya dengan jawabannya. Dan ini masih ada kaitannya nih Pak, pertanyaannya dari Tio ya. Pelayanan administrasi kependudukan makin banyak yang online, tapi beberapa warga lansia atau yang tidak punya gadget kebingungan. Komisi 1 bisa dorong adanya help desk bantu gadget untuk di setiap kelurahan. Gimana tuh? Ya, sebenarnya kita lebih kritiknya lebih dari hanya menyediakan gadget ya. Karena kalau bicara penyediaan gadget di kelurahan, pihak Disduk Capilnya sudah datang langsung ke kelurahan gitu. Jadi kalau misalkan ada warga masyarakat yang mau mengurus KTP, bisa datang langsung ke kelurahan, kemudian bisa melakukan foto KTP langsung di tempat gitu. Jadi tidak perlu lagi daftar secara online di kelurahan gitu. Justru untuk mendukung warga masyarakat yang rentan, misalkan lansia salah satunya,
kita mendorong sebenarnya dari Komisi 1 untuk di Sdukcapil itu melakukan jemput bola tidak hanya di lingkup kelurahan saja, tapi juga bisa masuk ke wilayah-wilayah dalam hal ini RW-RW atau RT-RT setempat gitu. Karena kita yakin jadi data KTP itu sebenarnya kan yang memiliki data adalah pengurus wilayah masing-masing. Pak RW itu bakal tahu atau Pak RT kan tahu warga mana saja di lingkungannya yang sudah berKTP Cimahi sama yang belum berKTP Cimahi gitu. Nah, harapannya ada kerjasama dan sinergitas antara Disdukcapil dengan pengurus wilayah setempat sehingga dari Disdukcapil pun bisa tahu kebutuhan misalkan di wilayah ini, oh ternyata masih banyak warga yang belum memiliki KTP tapi belum mendapatkan kesempatan untuk datang ke MPP atau mengakses di Landa Cita. Ya mereka bisa datang ke wilayah tersebut gitu. Terintegrasi. Dibanding misalkan kita hanya melakukan jemput bola, diam di kelurahan, kemudian belum tentu juga misalkan ada warga masyarakat yang tersosialisasi dengan baik terkait dengan program ini. Ini yang sebenarnya kita sayangkan kan. Jangan sampai program yang sudah baik tapi implementasinya kurang karena kurangnya sosialisasi kepada masyarakat gitu. Karena bukan 1-2 orang yang menyampaikan keluhan juga kepada saya pribadi bahwa mereka kadang tidak tahu dengan aplikasi tadi di Landa Cita, kemudian mereka juga tidak tahu ada program jemput bola ke kelurahan-kelurahan. Yang mereka tahu adalah pendekatannya masih tradisional yang saya sampaikan. Mereka perlu datang ke kecamatan, kemudian datang ke Disdukcapil dengan proses yang berbelit-belit. Padahal kan faktanya hari ini sudah tidak seperti itu kembali. Gitu. Oke. Ini kalau misalnya kita kan tahu bahwa layanan digital tuh kadang-kadang bocor ya. Datanya. Nah, bagaimana Komisi 1 memastikan keamanan dan juga keamanan data dan juga kenyamanan masyarakat dalam layanan digital? Ya, tentu yang namanya data privasi sudah ada undang-undangnya yang mengatur bahwa memang kita diwajibkan untuk menjaga data privasi baik dari pemerintah atau private sector terkait gitu. Untuk detailnya memang kita juga tidak terlalu mendalami karena ini sifatnya hal-hal yang sifatnya teknis, tapi dalam beberapa kesempatan dengan pihak Diskominfo sebagai dinas yang mengampu urusan proses digitalisasi ini, kita selalu menekankan supaya data pribadi itu jangan sampai bocor gitu. Dan dari dinas Diskominfo pun memastikan bahwa mereka sudah melakukan upaya-upaya maksimal untuk menjaga kerahasiaan data yang ada di Kota Cimahi. Bahkan mereka sudah memiliki ahli-ahli di bidang IT untuk menjamin kerahasiaan dan keamanan data pribadi gitu. Ya memang yang namanya kebocoran agak sulit untuk 100% ditutup ya. Tapi bagaimana kita meminimalisir jangan sampai masalah kebocoran dan kerahasiaan data itu terpublish ke publik gitu. Dan alhamdulillahnya sampai hari ini kalau misalkan rekan-rekan dengar ada di media sosial atau di berita salah satu instansi atau kementerian data pribadinya bocor dan tersebar, ya untuk di Kota Cimahi sampai hari ini alhamdulillahnya tidak terjadi kejadian seperti itu gitu ya. Jadi kita bisa percaya dengan ahli-ahli yang ada di Diskominfo untuk menjaga kerahasiaan data kita semua. Jadi aman ya, good listener. Insya Allah. Selanjutnya nih Pak, apa isu paling krusial terkait pelayanan publik yang muncul di tahun 2025 dan juga bagaimana Komisi 1 meresponnya? Ya, isu pelayanan publik yang muncul ya tadi terkait dengan pelayanan kesehatan, kemudian pelayanan pendidikan, kemudian pelayanan terkait dengan sampah, pengangkutan sampah di wilayah-wilayah. Dan kami dari Komisi 1 bersama-sama juga dengan komisi yang lain, karena kalau kita bicara 3 isu krusial yang hari ini ada di Kota Cimahi yang tadi saya sebutkan, sebenarnya kan itu menjadi kewenangan atau fungsi dari komisi lain ya. Gitu. Tapi di sisi lain juga kita memiliki alat kelengkapan misalkan di badan anggaran, kemudian juga kita bisa melakukan rapat-rapat di lintas komisi untuk membahas terkait dengan permasalahan tersebut gitu. Nah,
untuk Komisi 1 sendiri, contoh konkret yang bisa saya sampaikan misalkan terkait dengan perizinan yang ada di Kota Cimahi, baik yang akan dan sudah dikeluarkan oleh pemerintah Kota Cimahi gitu. Salah satu contoh misalkan beberapa di tahun 2024 kemarin atau di awal tahun 2025 sempat ada kejadian terkait dengan longsor tanah yang ada di salah satu wilayah di Kota Cimahi, kemudian juga merusak beberapa rumah gitu. Nah, kami dari Komisi 1 bersama-sama dengan komisi yang lain bertindak secara responsif untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Kami panggil baik dinas yang terkait, kemudian juga kita panggil dari dalam hal ini pengembang, developer, kemudian kita panggil korban untuk mengetahui permasalahannya apa, kemudian solusinya apa, tindak lanjutnya apa, kemudian juga kita membantu bagaimana korban-korban ini yang merupakan warga Kota Cimahi bisa mendapatkan bantuan dan merasakan bahwa pemerintah itu hadir ketika mereka mengalami kesulitan gitu. Di sisi lain juga dari Komisi 1, karena salah satu fungsi kita adalah mengawasi terkait dengan perizinan di Kota Cimahi, kita melakukan analisa terkait dengan izin yang dikeluarkan apakah sudah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku atau tidak gitu. Jangan sampai misalkan banyak kita mendukung sekali adanya pembangunan di Kota Cimahi, tapi jangan sampai proses perizinannya tidak dilalui dengan baik atau ada penyelewengan terkait dengan perizinan tersebut. Nah, itu adalah salah satu langkah-langkah yang kita coba ambil terkait dengan pelayanan-pelayanan yang ada di masyarakat. Oke, Pak Agung, ini ada laporan masyarakat nih tentang lambannya beberapa pelayanan administrasi. Apa strategi Komisi 1 untuk memperbaikinya? Layanan administrasi tentu pertama seluruh warga masyarakat bisa melaporkan setiap adanya kendala atau permasalahan baik kepada pemerintah Kota Cimahi ataupun kepada DPRD. Dan kalaupun misalkan kami menerima laporan, salah satunya yang tadi saya contohkan, kita pasti akan mendalami terkait dengan permasalahan itu sudah sejauh mana dan tindak lanjutnya akan seperti apa. Makanya tidak hanya melakukan evaluasi rutin semata dengan masing-masing dinas, untuk hal-hal yang sifatnya krusial atau permasalahan yang perlu ditangani segera, kita memanggil langsung dinas terkait. Karena yang perlu dipahami bersama adalah DPRD ini tadi kita hanya memiliki tiga fungsi, pengawasan, kemudian budgeting, kemudian juga pembentukan perda. Untuk proses eksekusinya itu murni dilakukan oleh pemerintah Kota Cimahi sesuai dengan kewenangannya masing-masing. Sehingga kita tidak bisa mengeluarkan kebijakan, satu kebijakan untuk secara langsung diimplementasikan atau kita langsung menyelesaikan masalah tersebut. Tapi tetap harus ada koordinasi antara lintas sektoral dengan masing-masing wilayah, kemudian juga masing-masing dinas terkait gitu. Jadi kalau misalnya kita datang ke satu tempat gitu ya, misalnya para pelayannya ngobrol santai gitu, sementara kita butuh cepat ditangani, itu langsung dilaporkan saja. Laporkan saja. Sudah banyak wadah yang bisa diakses oleh warga masyarakat Kota Cimahi. Misalkan baru-baru ini pemerintah Kota Cimahi meluncurkan ada yang namanya WA Mantap. Ya, yang sistem yang terintegrasi selama 24 jam, di mana masyarakat Kota Cimahi bisa mengakses kemudian melaporkan setiap ada permasalahan-permasalahan baik pelayanan publik atau adanya kelambatan misalkan dari sisi tadi administratif segala macam, itu bisa dilaporkan dan nanti akan ditindaklanjuti oleh dinas terkait gitu. Di sisi lain juga wadah lain yang bisa dimaksimalkan adalah bisa mendatangi kantor DPRD Kota Cimahi yang ada di belakang Masjid Agung atau alun-alun. Kami memiliki ada yang namanya ruang aspirasi. Di sana masyarakat diberikan kesempatan seluas-luasnya untuk memasukkan aspirasi, keluhan segala macam untuk ditindaklanjuti oleh komisi-komisi terkait gitu. Dan di sisi lain ini yang sebenarnya sangat penting menurut saya pribadi dilakukan ya. Ketika kami ini 45 anggota dewan adalah wakil dari masyarakat yang ada di Kota Cimahi. Kami tidak akan duduk di kursi DPRD tanpa adanya warga masyarakat yang memilih kami gitu.
Oleh sebab itu sudah barang tentu menjadi kewajiban kami untuk mendengar dan memfasilitasi setiap permasalahan yang ada di masyarakat. Hanya yang menjadi masalah sekarang adalah kan kadang masyarakat juga tidak tahu siapa wakil-wakil mereka di DPRD gitu. Nah, ini yang beberapa kali saya tekankan terutama pada saat kampanye, ketika proses pemilihan legislatif atau DPRD, DPR provinsi, DPR RI, Bapak Ibu tuh harus tahu siapa yang Bapak Ibu akan pilih. Jadi jangan sampai kayak milih kucing dalam kardus asal ambil aja gitu. Ya milih tuh harus tahu, misalkan untuk terutama yang DPRD tingkat kota kabupaten ya, orangnya siapa, tinggalnya di mana, orangnya seperti apa. Jangan sampai ketika sudah terpilih kemudian Bapak Ibu ada masalah, Ibu kebingungan gitu, ini harus ke siapa gitu. Beda halnya kalau Bapak Ibu udah tahu, oh saya dulu kemarin milih Bapak A, kemudian milih Agung lah, kemudian saya sudah tahu Agung itu orang yang mana, kemudian rumahnya di mana. Kalau ada apa-apa kan bisa datang langsung ke rumahnya atau bisa langsung ke kantornya atau bisa menghubungi nomornya. Itu kan sebenarnya kesempatan dan wadahnya sangat luas, terbuka lebar gitu. Pak Agung, ini penutup ya, closing statement nih. Apa harapan Komisi 1 terhadap peran masyarakat dan juga pemerintah dalam mendorong layanan publik yang lebih baik? Mangga. Ya, pertama untuk masyarakat, peran masyarakat tentu kami dari Komisi 1 tidak bosan-bosannya mendorong dan menghimbau supaya masyarakat bisa terus berpartisipasi secara aktif bersama-sama dengan DPRD melakukan fungsi kontrol sosialnya, social control terkait dengan seluruh kebijakan, kemudian pelaksanaan peraturan daerah yang ada di Kota Cimahi gitu. Karena hari ini yang namanya fungsi pengawasan itu tidak hanya melekat kepada instansi tertentu, tapi juga menjadi hak dan kewajiban dari warga masyarakat. Di sisi lain, fungsi kontrol sosial yang dilakukan masyarakat ini juga sangat penting untuk memastikan selain tata kelola pemerintahan yang baik, kemudian keterbukaan informasi yang ada, tapi di sini juga masyarakat membantu dalam hal misalkan ada permasalahan-permasalahan yang tidak bisa dijangkau oleh pemerintah kota dalam hal ini. Makanya peran masyarakat untuk melakukan pengawasan terutama terkait dengan pelayanan publik itu sangat krusial kalau menurut saya. Sehingga jangan bosan-bosan ketika ada permasalahan laporkan. Kemudian kita tidak akan misalkan mencari tahu ini siapa yang melaporkan atau akan menjadi bahaya bagi yang melaporkan, tidak akan gitu. Selama memang permasalahan itu benar terjadi, hasil validasi kita akan segera menyelesaikannya atau berupaya untuk segera menyelesaikan permasalahan tersebut gitu. Nah, kemudian untuk pemerintah Kota Cimahi sendiri tentu kami dari Komisi 1 mendorong selain memperbaiki dan meningkatkan hal-hal yang sudah baik hari ini terkait dengan pelayanan publik, tapi juga harus melakukan evaluasi secara mendalam terkait dengan kekurangan-kekurangan apa saja yang ada dalam pemerintah Kota Cimahi berkaitan dengan pelayanan publik tersebut gitu. Nah, di luar hal itu pun yang menurut saya sangat krusial juga, pemerintah Kota Cimahi juga harus mulai memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada masyarakat melalui keterbukaan informasi yang cukup terkait dengan seluruh kebijakan, kemudian peraturan daerah dan seluruh informasi yang dapat diakses oleh masyarakat gitu. Karena banyak sekali manfaat yang bisa diambil dengan keterbukaan informasi ini. Pertama, kita juga sebagai salah satu wadah untuk memberikan kesempatan yang sama bagi masyarakat untuk mendapatkan informasi terkait dengan kebijakan informasi yang ada di Kota Cimahi. Kemudian juga yang paling penting adalah memastikan bahwa fungsi pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat itu bisa juga terlaksana gitu. Dan yang paling penting dengan adanya fungsi pengawasan dari masyarakat atau social control tersebut tentu akan menghindari atau meminimalisir adanya praktek KKN, korupsi yang ada di
lingkup Kota Cimahi itu sendiri. Oke, Pak Agung, terima kasih banyak. Terima kasih. Kebersamaan kita sepertinya harus berakhir karena sudah jam 10 pagi hari ini. Terima kasih untuk Bapak Agung Rohama Sidik SHLLM sebagai anggota Komisi 1 DPRD Kota Cimahi yang sudah hadir di Radio Max. Dan terima kasih untuk good listener yang sudah mendengarkan kami tentunya dari jam 9 pagi sampai dengan jam 10 siang hari ini. Saya Titik Pradipta pamit dan ketemu lain waktu. Dadah. Terima kasih.